Sebuah cermin menghadap ke jendela rumah, sehingga ketika kita berdiri menghadap cermin, kita akan melihat bayangan jendela pada cermin. Jendela tersebut berbentuk segi empat yang selanjutnya kita sebut sebagai segi empat PQRS. Sedangkan pantulan bayangan jendela pada cermin, kita sebut sebagai segi empat TUVW. Dapatkah kalian membuktikan bahwa segi 4 PQRS dan segi 4 TUVW kongruen? Dapat diperhatikan bahwa segi 4 TUVW merupakan hasil pencerminan dari segi 4 PQRS. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu belajar mengenai kekongruenan dua bangun datar hasil transformasinya, yaitu refleksi. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Kekongruenan bangun dan hasil transformasinya atau translasi dan refleksi. Pada permasalahan tersebut, kita diminta untuk menentukan kekongruenan dua buah bangun datar dengan salah satu bangun datarnya merupakan hasil pencerminan dari bangun datar lainnya. Untuk menentukannya, kita perlu belajar mengenai kekongruenan bangun datar dengan bangun datar hasil transformasinya. Transformasi yang dimaksud adalah transformasi geometri yang telah kita pelajari pada kelas 11. Apakah kalian masih mengingatnya? Transformasi dalam matematika dapat diartikan sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan suatu titik dari posisi awal ke posisi baru. Sementara itu, transformasi geometri adalah pembentukan bayangan dari suatu objek, yaitu titik, garis, kurva, atau bidang. Jenis-jenis transformasi geometri adalah sebagai berikut. Translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dilatasi atau perkalian. Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai tiap-tiap transformasi geometri, kalian dapat melihat kembali pembahasan mengenai materi transformasi geometri dalam pelajaran matematika wajib kelas 11. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas kekongruenan dua bangun datar segi banyak dan cara singkat untuk menentukan kekongruenan dua segitiga. Dua bangun datar dikatakan kongruen apabila kedua bangun datar tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut. Sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama panjang. Sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Kedua bangun datar yang kongruen dapat kita notasikan sebagai berikut. Dengan demikian, dalam menentukan dua bangun datar dengan salah satu bangunannya merupakan hasil transformasi geometrinya, perlu dicek dengan dua syarat tersebut. Apabila memenuhi kedua syarat tersebut, kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa kedua bangun datar tersebut kongruen. Pada pembelajaran kali ini, kita akan memfokuskan pembahasan untuk transformasi geometri translasi dan refleksi. Sementara itu, untuk transformasi geometri rotasi dan dilatasi akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bangun datar dengan tiap-tiap hasil transformasinya sebagai berikut. Diberikan bangun datar segi 4 jajaran genjang ABCD sebagai berikut. Pertama, hasil translasi. Translasi dapat diartikan sebagai pergeseran sehingga bangun datar tersebut dapat digeser ke kanan dan ke kiri atau ke atas dan ke bawah. Misalnya, dilakukan translasi atau pergeseran ke kanan sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa hasil translasi bangunan datar jajaran genjang ABCD adalah bangun datar segi 4 jajaran genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Dalam transformasi geometri, hasil dari suatu transformasi, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dituliskan dengan aksen. Hasil dari suatu translasi bangun segi 4 jajaran genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen adalah bangun dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan segi 4 jajaran genjang ABCD. Yang berbeda hanyalah posisinya karena telah digeser sehingga posisinya bergeser juga. Dengan demikian,
dapat diambil kesimpulan bahwa kedua bangun tersebut adalah bangun yang sama persis dengan bentuk dan ukuran yang sama. Karena bentuk dan ukuran kedua bangunan tersebut sama persis, kedua bangun tersebut kongruen yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kekongruenan bangun datar dengan bangun datar hasil translasinya dapat juga kita buktikan dengan dua syarat di awal seperti berikut. Perlu dilihat terlebih dahulu korespondensi satu-satu pada kedua bangun datar tersebut. Jumlah titik sudut pada segi 4 ABCD dan segi 4 hasil translasi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sama, yaitu 4. Dengan demikian, segi 4 ABCD dan segi 4 hasil translasi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen berkorespondensi satu-satu. Titik A berkorespondensi dengan titik A aksen, titik B berkorespondensi dengan titik B aksen, titik C berkorespondensi dengan titik C aksen, titik D berkorespondensi dengan titik D aksen. Perlu dilihat kedua syarat kongruen di awal, yaitu sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama panjang dan sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Karena titik A berkorespondensi dengan titik A aksen, titik B berkorespondensi dengan titik B aksen, titik C berkorespondensi dengan titik C aksen, dan titik D berkorespondensi dengan titik D aksen, diperoleh korespondensi sisi-sisi sebagai berikut. Sisi AB berkorespondensi dengan sisi A aksen B aksen, sisi BC berkorespondensi dengan sisi B aksen C aksen, sisi CD berkorespondensi dengan sisi C aksen D aksen, sisi DA berkorespondensi dengan sisi D aksen A aksen. Bangun hasil translasinya merupakan bangun yang sama dengan bangun aslinya, sehingga bentuk dan besar kedua bangun sama. Artinya, sisi AB dan sisi A aksen B aksen sama panjang, sisi BC dan sisi B aksen C aksen sama panjang, sisi CD dan sisi C aksen D aksen sama panjang, serta sisi DA dan sisi D aksen A aksen sama panjang. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. Jadi, jelas bahwa sisi-sisi pada segi 4 ABCD dan segi 4 hasil translasinya, yaitu segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yang berkorespondensi atau bersesuaian sama panjang. Artinya, syarat pertama kekongruenan terpenuhi. Selain itu, hasil translasinya merupakan bangun yang sama dengan bentuk dan besar yang sama. Artinya, besar sudut A dan sudut A aksen sama besar, sudut B dan sudut B aksen sama besar, sudut C dan sudut C aksen sama besar, serta sudut D dan sudut D aksen sama besar. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. Jadi, jelas bahwa sudut-sudut pada segi 4 ABCD dan segi 4 hasil translasinya, yaitu segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar. Artinya, syarat kedua kekongruenan terpenuhi. Karena syarat pertama dan kedua dipenuhi, segi 4 ABCD dan segi 4 hasil translasinya, yaitu segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, kongruen atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Lebih lanjut, diperoleh suatu sifat, yaitu bangun datar dengan bangun datar hasil translasinya akan selalu kongruen. Selanjutnya, akan diberikan contoh mengenai kekongruenan bangun datar dengan bangun datar hasil translasinya sebagai berikut. Contoh soal. Diketahui bangun datar segi 4 ABCD dengan koordinat titik-titiknya adalah A11, B51, C53, dan D13. Lakukan translasi atau pergeseran dengan aturan X dilakukan translasi menjadi X ditambah 2 dan Y dilakukan translasi menjadi Y ditambah 1. Kemudian tentukan kekongruenannya antara segi 4 ABCD dan bayangan hasil translasinya. Penyelesaian.
Diketahui bahwa koordinat titik-titik segi 4 ABCD adalah A11, B51, C53, dan D13. Untuk menentukan kekongruenan antara segi 4 ABCD dan bayangan hasil translasinya, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, gambarkan segi 4 ABCD tersebut dalam bidang kartesius. Kita akan menggambarkan segi 4 ABCD tersebut dalam bidang kartesius berdasarkan koordinat-koordinat titik tersebut seperti berikut. Langkah kedua, tentukan bayangan segi 4 ABCD yang merupakan hasil translasi dengan aturan X dilakukan translasi menjadi X ditambah 2 dan Y dilakukan translasi menjadi Y ditambah 1. Artinya, kita akan mentranslasikan setiap titik ujung pada segi 4 ABCD, yaitu A11, B51, C53, dan D13 dengan aturan tersebut sebagai berikut. Bayangan titik A11. Kita misalkan bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah 2. Y ditambah 1 yang merupakan aturan translasinya. Substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 karena titik A memiliki koordinat 1, 1, yang berarti X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Diperoleh titik A aksen atau bayangan titik A adalah di koordinat 3, 2. Jadi, bayangan titik A adalah A aksen 3, 2. Bayangan titik B51. Kita misalkan bayangan titik B adalah B aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah 2, Y ditambah 1 yang merupakan aturan translasinya. Substitusikan X sama dengan 5 dan Y sama dengan 1 karena titik B memiliki koordinat 5, 1. Diperoleh titik dengan koordinat 5 ditambah 2 dan 1 ditambah 1. Diperoleh titik B aksen atau bayangan titik B adalah di koordinat 7, 2. Jadi, bayangan titik B adalah B aksen 7, 2. Bayangan titik C53. Kita misalkan bayangan titik C adalah C aksen dengan koordinat X aksen. Y aksen sama dengan X ditambah 2, Y ditambah 1 yang merupakan aturan translasinya. Substitusikan X sama dengan 5, dan Y sama dengan 3 karena titik C memiliki koordinat 5, 3. Diperoleh titik dengan koordinat 5 ditambah 2 dan 3 ditambah 1. Diperoleh titik C aksen atau bayangan titik C adalah di koordinat 7, 4. Jadi, bayangan titik C adalah C aksen 7, 4. Bayangan titik D13. Kita misalkan bayangan titik D adalah D aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah 2, Y ditambah 1 yang merupakan aturan translasinya. Substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3 karena titik D memiliki koordinat 1, 3. Diperoleh titik dengan koordinat 1 ditambah 2 dan 3 ditambah 1. Diperoleh titik D aksen atau bayangan titik D adalah di koordinat 3, 4. Jadi, bayangan titik D adalah D aksen 3, 4. Dengan demikian, diperoleh bayangan segi 4 ABCD adalah bangunan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dengan A aksen 3, 2, B aksen 7, 2, C aksen 7, 4, dan D aksen 3, 4. Langkah ketiga, gambarkan hasil bayangan translasi segi 4 ABCD, yaitu bangun segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kita akan menggambarkan bangun A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan A aksen 3, 2, B aksen 7, 2, C aksen 7, 4, dan D aksen 3, 4 tersebut dalam koordinat kartesius seperti berikut. Dapat dilihat bahwa hasil translasi segi 4 ABCD merupakan segi 4 juga, yaitu segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Apabila kita bandingkan antara bangun aslinya,
yaitu segi 4 ABCD, dan bangun hasil translasinya, yaitu segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dalam bentuk gambar akan terlihat seperti berikut. Langkah keempat, ukurlah semua sisi dan sudut bangun segi 4 ABCD, serta hasil bayangan translasinya. Kemudian bandingkan ukuran sisi-sisi yang bersesuaian, lalu bandingkan ukuran sudut-sudut yang bersesuaian. Apabila kita perhatikan lagi pada gambar tersebut, hasil translasinya merupakan bangun dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Dapat dilihat panjang sisi AB sama dengan A aksen B aksen, sama dengan 4 satuan. Begitu juga untuk panjang sisi lainnya, yaitu BC sama dengan B aksen C aksen, sama dengan 2 satuan. CD sama dengan C aksen D aksen sama dengan 4 satuan, dan DA sama dengan D aksen A aksen sama dengan 2 satuan. Dengan demikian, jelas bahwa panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya, apabila kita perhatikan, setiap sudut pada segi 4 ABCD dan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen mempunyai ukuran sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Dengan demikian, jelas bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya, sifat kekongruenan bangun terpenuhi, sehingga segi 4 ABCD dan segi 4 hasil translasinya, yaitu segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, kongruen. Hal itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kekongruenan tersebut juga langsung dapat disimpulkan berdasarkan sifat bangun datar dengan bangun datar hasil translasinya akan selalu kongruen, yaitu segi 4 ABCD dan segi 4 hasil translasinya atau segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, kongruen. Kedua, hasil refleksi. Refleksi atau pencerminan dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk transformasi geometri yang memindahkan suatu objek, titik atau garis atau kurva atau bidang pada bidang koordinat dengan menggunakan sifat bayangan cermin datar. Sifat pencerminan dalam transformasi geometri sama seperti halnya kita bercermin pada cermin datar. Ketika jarak objek ke cermin akan sama dengan jarak bayangan objek tersebut ke cermin. Selain itu, bentuk dan ukuran bayangan akan sama seperti objek yang dicerminkan. Pencerminan dapat dilakukan terhadap titik 00, sumbu X, sumbu Y, atau garis tertentu. Artinya, titik 00, sumbu X, sumbu Y, atau garis tertentu tersebut berperan sebagai cermin. Misalnya, kita melakukan refleksi atau pencerminan bangun datar segi 4 jajaran genjang ABCD terhadap garis lurus vertikal seperti berikut. Dapat dilihat bahwa garis lurus vertikal di tengah berperan sebagai cermin. Hasil refleksi atau pencerminan dari bangun datar segi 4 jajaran genjang ABCD terhadap garis lurus vertikal tersebut adalah bangun datar segi 4 jajaran genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Dapat diperhatikan bahwa jarak titik A ke cermin garis lurus vertikal sama dengan jarak titik A aksen ke cermin garis lurus vertikal. Begitu juga untuk titik lainnya, bahwa jarak titik B ke cermin garis lurus vertikal sama dengan jarak titik B aksen ke cermin garis lurus vertikal. Jarak titik C ke cermin garis lurus vertikal sama dengan jarak titik C aksen ke cermin garis lurus vertikal. Dan jarak titik D ke cermin garis lurus vertikal sama dengan jarak titik D aksen ke cermin garis lurus vertikal. Apabila kita perhatikan, hasil dari suatu refleksi yang merupakan segi 4 jajaran genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen adalah bangunan yang sama, yaitu bangunan jajaran genjang, bukan bangun persegi atau yang lainnya, sedangkan ukurannya sama dengan segi 4 atau jajaran genjang ABCD. Yang berbeda hanyalah sudut pandangnya. Jika kita melihat segi 4 jajaran genjang ABCD dari sebelah kiri,
akan diperoleh bentuk dan ukuran yang sama dengan segi 4 jajaran genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dari sebelah kanan. Kekongruenan bangun datar dengan bangun datar hasil refleksinya juga dapat kita buktikan dengan dua syarat di awal seperti berikut. Perlu dilihat terlebih dahulu korespondensi satu-satu pada kedua bangun datar tersebut. Jumlah titik sudut pada segi 4 ABCD dan segi 4 hasil refleksi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sama, yaitu 4. Dengan demikian, segi 4 ABCD dan segi 4 hasil refleksi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen berkorespondensi satu-satu. Relasi korespondensinya adalah sebagai berikut. Titik A berkorespondensi dengan titik A aksen karena jarak titik A ke cermin garis lurus vertikal sama dengan jarak titik A aksen ke cermin garis lurus vertikal. Titik B berkorespondensi dengan titik B aksen karena jarak titik B ke cermin garis lurus vertikal sama dengan jarak titik B aksen ke cermin garis lurus vertikal. Titik C berkorespondensi dengan titik C aksen karena jarak titik C ke cermin garis lurus vertikal sama dengan jarak titik C aksen ke cermin garis lurus vertikal. Titik D berkorespondensi dengan titik D aksen karena jarak titik D ke cermin garis lurus vertikal sama dengan jarak titik D aksen ke cermin garis lurus vertikal. Perlu dilihat kedua syarat kongruen di awal, yaitu sisi-sisi yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama panjang, dan sudut-sudut yang berkorespondensi atau bersesuaian harus sama besar. Karena titik A berkorespondensi dengan titik A aksen, titik B berkorespondensi dengan titik B aksen, titik C berkorespondensi dengan titik C aksen, dan titik D berkorespondensi dengan titik D aksen, diperoleh relasi korespondensi sebagai berikut. Sisi AB berkorespondensi dengan sisi A aksen B aksen, sisi BC berkorespondensi dengan sisi B aksen C aksen, sisi CD berkorespondensi dengan sisi C aksen D aksen, sisi DA berkorespondensi dengan sisi D aksen A aksen. Bangun hasil refleksinya dan bangun aslinya merupakan bangun dengan besar yang sama, sehingga sisi AB dan sisi A aksen B aksen sama panjang, sisi BC dan sisi B aksen C aksen sama panjang, sisi CD dan sisi C aksen D aksen sama panjang, serta sisi DA dan sisi D aksen A aksen sama panjang. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. Jadi, jelas bahwa sisi-sisi pada segi 4 ABCD dan segi 4 hasil refleksinya yaitu segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang berkorespondensi atau bersesuaian sama panjang. Artinya, syarat pertama kekongruenan terpenuhi. Selain itu, hasil refleksinya merupakan bangun yang sama dengan ukuran yang sama besar. Artinya, sudut A dan sudut A aksen sama besar, sudut B dan sudut B aksen sama besar, sudut C dan sudut C aksen sama besar, sudut D dan sudut D aksen sama besar. Hal itu dapat dinotasikan sebagai berikut. Jadi, jelas bahwa sudut-sudut pada segi 4 ABCD dan segi 4 hasil refleksinya yaitu segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang berkorespondensi atau bersesuaian sama besar. Artinya, syarat kedua kekongruenan terpenuhi. Karena syarat pertama dan kedua dipenuhi, segi 4 ABCD dan segi 4 hasil refleksinya yaitu segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen kongruen atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Lebih lanjut, diperoleh suatu sifat, yaitu bangun datar dengan bangun datar hasil refleksinya akan selalu kongruen. Selanjutnya, akan diberikan contoh mengenai kekongruenan bangun datar dengan bangun datar hasil refleksinya sebagai berikut. Contoh soal, apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Berikan alasannya. Penyelesaian, jika kita amati, segitiga SUN merupakan hasil pencerminan atau refleksi dari segitiga RAY terhadap titik O, 0, 0, atau dapat juga sebaliknya, yaitu segitiga RAY adalah hasil pencerminan atau refleksi dari segitiga SUN terhadap titik O, 0, 0. Mengapa demikian?
Coba kalian perhatikan dengan memisalkan titik O00 sebagai suatu cermin. Dengan demikian, akan diperoleh hasil sebagai berikut. Jarak titik R ke titik O akan sama dengan jarak titik S ke titik O. Jadi, titik R berkorespondensi dengan titik S. Jarak titik A ke titik O akan sama dengan jarak titik U ke titik O. Jadi, titik A berkorespondensi dengan titik U. Jarak titik Y ke titik O akan sama dengan jarak titik N ke titik O. Jadi, titik Y berkorespondensi dengan titik N. Dengan demikian, terbukti bahwa segitiga SUN merupakan hasil pencerminan atau refleksi dari segitiga RAY terhadap titik O00. Oleh karena itu, berdasarkan sifat bangun datar dengan bangun datar hasil refleksinya akan selalu kongruen. Segitiga RAY dan segitiga SUN kongruen atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kekongruenan ini juga dapat kita buktikan dengan cara yang lain, yaitu menggunakan konjektur kekongruenan segitiga sebagai berikut. Diketahui bahwa titik R berkorespondensi dengan titik S, titik A berkorespondensi dengan titik U, titik Y berkorespondensi dengan titik N. Jadi, jelas bahwa sisi RA dan sisi SU sama panjang, sisi AY dan sisi UN sama panjang, serta sisi YR dan sisi NS sama panjang. Hal ini juga dapat kalian buktikan langsung dengan menghitung panjang sisi-sisinya dengan banyak kotak-kotak pada diagram Cartesius tersebut. Dengan demikian, semua sisi pada segitiga RAY sama panjangnya dengan semua sisi pada segitiga SUN. Oleh karena itu, berdasarkan konjungsi korespondensi sisi-sisi, sisi segitiga RAY dan segitiga SUN kongruen. Jadi, jelas bahwa bangun datar segitiga hasil pencerminan atau refleksi akan kongruen dengan segitiga asalnya. Setelah memahami kekongruenan bangun datar dengan bangun datar hasil translasi dan refleksinya, kita kembali pada permasalahan di awal. Pada permasalahan di awal, diketahui bahwa jendela yang berbentuk segi empat mempunyai bayangan di cermin. Dimisalkan bahwa jendela tersebut adalah segi 4 PQRS, sedangkan pantulan bayangan jendela pada cermin adalah segi 4 TUVW. Kita diminta untuk membuktikan bahwa segi 4 PQRS dan segi 4 TUVW tersebut kongruen. Apakah kalian sudah bisa menebak jawabannya? Ya, segi 4 TUVW merupakan hasil pencerminan atau refleksi dari segi 4 PQRS. Oleh karena itu, berdasarkan sifat bangun datar dengan bangun datar hasil refleksinya akan selalu kongruen. Segi 4 PQRS dan segi 4 TUVW kongruen. Hal itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, translasi dapat diartikan sebagai pergeseran sehingga suatu bangun datar dapat digeser ke kanan dan ke kiri, atau ke atas dan ke bawah. Pada kekongruenan bangun datar dengan bangun datar hasil translasinya, diperoleh sifat sebagai berikut. Bangun datar dengan bangun datar hasil translasinya akan selalu kongruen. Kedua, refleksi atau pencerminan dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk transformasi geometri yang memindahkan suatu objek, titik atau garis atau kurva atau bidang pada bidang koordinat dengan menggunakan sifat bayangan cermin datar. Pada kekongruenan bangun datar dengan bangun datar hasil refleksinya, diperoleh sifat sebagai berikut. Bangun datar dengan bangun datar hasil refleksinya akan selalu kongruen.